Hai semuanya. Di video kali ini saya akan membahas masalah bagaimana orang yang punya pekerjaan double, tapi pada akhirnya uangnya tuh kita harus kembalikan ke pemerintah. Kenapa ya? Kok bisa orang kita yang kerja kok kita uangnya harus kembalikan pemerintah? Begini ceritanya. Jadinya gaji per bulan, misalnya nih, misalnya kamu punya dapat gaji, uh, ini job pertama, kamu punya pekerjaan yang pertama itu punya dua job lah istilahnya. Job pertama itu gajinya 1000 euro per bulan, terus pajaknya itu 0. Kalau gajinya segitu pajaknya kita nggak dipotong pajak karena gajinya cuma 1000 hampir 100 lah, 1100 per bulan. Nah, kalau penghasilan kita terus kita punya double job, maksudnya kerjaan satu lagi gitu, dengan gaji 1.500.000 atau gajinya juga sama 1000 gitu. Nah, kalau di penghasilan per bulan di atas 1.500 itu kena pajak 20%, ya kan? Terus di dalam setahun nanti pemerintah kan tahu kan hitungannya. Loh, ini penghasilannya lebih nih gitu. Jadi dalam setahun penghasilannya di atas jadi berarti kan kalau misalnya per bulannya 1000 terus ditambah lagi 1000 gitu misalnya, 2 job. Jadinya kan 2000, sedangkan 1.500 per bulan, penghasilan 1.500 udah dipotong 20%. Akhirnya datanglah tagihan dari pemerintah, dari pajak, bagian pajak. Penghasilan Anda telah melebihi Anda menghasilkan dalam setahun sekian. Berarti kita dan uang itu harus dikembalikan 20% ke pemerintah. Gitu ceritanya. Pokoknya di penghasilan di atas 1.500 itu 20%. 1.500 per bulan 20%. Itu aja. Di atas 1.500. Di bawahnya enggak. Jadi misalnya gini, aku nggak kena, misalnya kita enak nih nggak kena pajak kan karena gajiku cuman 1.500. Banyak orang yang mengira begitu, cuman 1.000 misalnya nggak dapat pajak, tapi uangnya sudah habis misalnya dipakai dalam akhir tahun baru berasa gitu ya. Oh gila, ternyata aku harus dapat tagihan nih dari pemerintah, harus bayar 20% dari penghasilan yang kita dapat gitu. Jadi makanya banyak yang akhirnya mereka tidak mau kerja double gitu. Soalnya tapi sebenarnya sama aja sih, mau kerja double mau kerja single, mau kerja cuma satu gitu. Kalau penghasilannya di atas 2.500, di hampir 2.600 misalnya, itu potongannya segitu. Kalau per bulan di atas 5.000, sekitar 5.000 penghasilan segitu. Pajaknya segitu. Kalau per bulannya 7.500 dipotongnya segitu. Nah, ini suami saya potongannya segini. Jadi kita nggak bangga kalau punya gaji yang besar. Karena potongan pajaknya tuh lihat 48%. Gitu. Dan begitu pun seterusnya. 83.000 euro per bulan potongannya 50%. Terus di atasnya 55%. Gitu. Jadi kayak suami saya punya gaji besar misalnya. Terus kalau gaji saya mah nggak besar gitu ya, pokoknya saya nggak kena pajak lah gitu, saya punya cuma satu kerjaan ya, gaji saya nggak besar banget ya, pokoknya saya nggak kena pajak aja, walaupun kena pajak paling cuma 20%. Itu rahasia, saya nggak kasih tahu sekarang. Jadinya jadi gini nih, kalau
orang yang punya gaji besar di sini bukan berarti langsung kaya gitu kayak di Indonesia gitu ya. Gaji besar langsung kaya. Enggak juga gitu. Karena pajaknya itu besar yang saya bilang tadi. Apalagi suami saya itu asuransinya banyak banget, bayar ini, bayar asuransi mobil, apa juga diasuransiin sama suami saya. Jadinya kita tuh dibilang lebih juga biasa aja gitu ya. Jadi tapi kita mampu mau traveling mampu gitu. Misalnya setahun 2 kali traveling gitu itu mampu gitu. Terus kalau mau beli baju pun mampu gitu aja. Jadi terus kalau mau beli mobil pun misalnya pun mampu. Ya alhamdulillah sih suami dan saya lumayan. Tapi dibilang berlebihan juga enggak gitu. Karena memang di sini biaya hidup mahal. Terus apa namanya? Biaya hidup mahal, eh, pajaknya juga mahal, asuransinya juga banyak yang dibayar, asuransi ini, asuransi itu, gitu. Jadi ya nggak kayak di Indonesia kalau penghasilannya besar ya makin tajir gitu, orang makin tajir gitu, karena pajaknya mungkin nggak terlalu besar kali ya, saya nggak tahu kalau di Indonesia, karena dulu saya eh, nggak terlalu melihat hal itu gitu. Oke, thank you for watching.